Shalom Alehin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 17 Januari 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini saudara, saya mau mengajak saudara mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dia memperhatikan hati kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 1 sampai 5. Dilanjutkan dengan ayat 11 dan Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita membaca kitab suci saudara, kita akan melihat kemana saja Yesus pergi, maka akan berbondong-bondong orang datang mencari dia. Kehadiran Yesus menjadi harapan orang banyak. Injil hari ini, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, saudara, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Markus 2 ayat 1 sampai dengan 2. Dalam kerumunan orang banyak itu ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Markus 2 ayat 3 sampai dengan 4. Saudaraku yang terkasih, sangat menarik sekali kisah ini saudara. Di mana ada seorang lumpuh yang tak berdaya digotong oleh 4 orang saudara, membawanya untuk menemui Yesus. 4 orang ini mempunyai harapan besar. Harapan bahwa si lumpuh ini pasti dapat sembuh oleh kuasa Yesus. Catat saudara, ada pengharapan. Di sini kita melihat pertama-tama ada iman dan harapan dari 4 orang tersebut. Tentunya juga si lumpuh memiliki harapan ingin sembuh saudara. Iman dan harapannya ini diniatkan oleh 4 orang ini menggotong si lumpuh untuk dibawanya kepada Yesus. Namun sayang saudara, mereka terhalang orang banyak sehingga mengalami kesulitan untuk masuk. Walau terhalang karena memiliki iman dan harapan, niat mereka pun tak dapat dihalangi saudara. Oleh niat yang besar inilah mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah itu terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Luar biasa saudara, sungguh luar biasa. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Haleluya. Markus 2 ayat 5 dan 11. Saudara, ahli Taurat yang hadir di situ tidak senang saudara. Bagi mereka Yesus telah menghujat Allah. Pengampunan hanya dapat dilakukan oleh Allah. Hal ini benar, namun mereka gagal memahami bahwa itu adalah penegasan diri Yesus bahwa dirinya adalah Allah dan ia berkuasa mengampuni dosa. Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Markus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Saudara, saya mempunyai pengalaman pribadi di mana beberapa waktu yang lalu saudara, saya mengalami saraf terjepit di L1 sampai dengan 5, di mana posisi L4 dan 5 yang sangat berat, ada benjolan yang keluar sehingga tambah sakit. Untuk berjalan saya mengalami kesulitan. Saya harus dibantu dengan tongkat. Dan ini berlangsung hampir 2 tahun saudara.
Berbagai terapi telah saya lakukan, tidak ada perubahan, justru bertambah sakit. Dan ada rencana dioperasi, tapi saya akhirnya tolak operasi karena melihat serta mempertimbangkan akan risikonya. Akhirnya saudara, saya terapi dengan teman gereja, terapi magnet listrik. Baru sekali terapi saudara sudah ada perubahan. Setelah 3 kali terapi dengan perubahan yang besar, saya pun berniat untuk healing ke Jogja. Ini masih pakai tongkat saudara. Di Jogja saya beserta istri dan anak, juga anak-anak angkat saya, berziarah ke Candi Yesus di Ganjuran. Saya punya harapan kepada Yesus Tuhan. Dan saya mengimani saudara. Dan saya pun punya niat untuk sembah sujud di hadapan Yesus Tuhan di candi tersebut. Jadi harapan, iman, dan niat. Karena saya punya niat saudara, saya pun naik ke candi saudara. Namun dilarang oleh istri dan anak, juga anak-anak angkat karena kondisi saya. Namun saya tetap laksanakan karena niat dan harapan saya yang hanya kepada Yesus Tuhan. Singkat cerita saudara, saya naik. Begitu saya sembah sujud, tiba-tiba saya merasakan saudara, merasakan ada cahaya yang menghantam dada saya. Saya langsung berteriak, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, engkau pulihkanku. Saat itu saudara, saya pun melepaskan tongkat saya. Saya sembuh saudara, sembuh karena kuasa Tuhan Yesus, haleluya. Regi hari ini saudara, mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Yesus adalah pengharapan dalam hidup kita saudara. Apapun persoalan hidup kita saat ini saudara, berharaplah hanya dalam satu nama yang ada kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa untuk mengampuni dosa kita sehingga kita mengalami pemulihan dan kesembuhan. Dari kisah si lumpuh ini kita dapat melihat bahwa Yesus mengampuni dosa si lumpuh dan menyembuhkan secara rohani dan jasmani. Saya pun saudara dipulihkan dan disembuhkan sehingga saya tak bertongkat lagi. Haleluya. Dari kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Di antaranya saudara, pentingnya pengharapan. Pengharapan yang hanya pada satu nama, Yesus Kristus. Yang kedua saudara, pentingnya bertindak berdasarkan iman, tidak bersifat pasif saudara. Dan ketiga, pentingnya ketekunan. Dan keempat, pentingnya bersatu hati melayani. Mari saudara, kita mau selalu mengimani akan Dia Yesus Tuhan kita saudara, yang memiliki pengharapan besar akan Dia yang penuh kuasa. Mau bertindak dalam iman dan selalu bertekun akan harapan kita dalam doa. Maka saudara-saudaraku, Dia Yesus Tuhan akan melihat saudara, akan melihat hati kita saudara yang tulus. Maka kita akan mendapat yang terbaik darinya. Mari saudara, berpengharapanlah kepada Dia Yesus Kristus yang berkuasa. Kasih Yesus yang besar selalu memperhatikan hati kita, yang selalu berpengharapan penuh kepadanya dengan mau bertindak dalam iman. Berkat darinya akan kita terima dalam damai sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alhim.